Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Iskandar, MPD MSI. Kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang bab 2 dari sebuah proposal penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi. Bab 2 ini adalah terkait dengan kajian pustaka atau kajian teori yang berisi tentang pertama tentang konsep dari teori yang terkait dengan topik atau variabel yang kita teliti. Terkait dengan teori-teori yang relevan dengan apa yang menjadi permasalahan kita, itu dapat menjadi satu referensi atau pedoman untuk kita melihat bagaimana kita mengkorelasikan satu masalah gitu ya, dan untuk mencari jawaban daripada masalah untuk dilakukan penelitian. Nah, jadi di sini fungsi teori itu adalah sebagai panduan atau acuan kita untuk melakukan kajian mendalam terhadap tema atau topik yang kita teliti. Nah, dan selanjutnya teori-teori yang terkait dengan penelitian kita ini dari mana kita dapat? Ya tentu pertama ya dari sumber buku aslinya atau dari orang yang mengeluarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti. Ya kadangkala terhadap sebuah topik atau variabel yang kita teliti itu kan banyak pandangan-pandangan dari para expert gitu ya, sampai kepada indikator-indikator dari permasalahan tersebut gitu ya, sehingga banyak teori-teori yang mendasarinya. Kalau hal itu terjadi, maka seorang peneliti atau seorang penulis harus melakukan sintesis gitu ya, melakukan penggabungan dari berbagai teori sehingga bisa menjadi fokus ataupun spesifikasi dari apa yang akan kita teliti. Jadi kita menggunakan teori gabungan teori gitu ya, dan juga kalau memang teorinya itu masih sedikit atau satu gitu ya terkait dengan yang kita bicarakan, yang kita teliti, ya bisa jadi kita mencoba menguji teori. Nah, jadi konsep teori di sini dari dua paradigma penelitian, kalau kuantitatif lebih kepada menguji teori gitu ya, menguji variabel gitu ya. Makanya itu dasar teori atau indikatornya itu harus jelas landasannya. Jadi lebih kepada permasalahan yang sudah terjadi gitu ya, ingin kita uji kembali. Kita tanya lagi hipotesisnya, benar atau diterima dari sebuah permasalahan itu. Sementara kalau penelitian kualitatif, pijakan teori ini adalah sebagai panduan untuk kita melihat mendalami sebuah permasalahan, sebuah fenomena gitu ya, untuk kita kembangkan, untuk kita gali sampai kepada titik jenuh sehingga juga bisa menghasilkan teori kalau kualitatif, memperkuat teori. Jadi makanya di bab 2 ini itu bisa kita paparkan konsep teorinya gitu ya, bisa juga kita paparkan kerangka berpikir atau kerangka teorinya gitu ya. Kalau yang sifatnya penelitian kuantitatif itu mungkin ke kerangka berpikirnya atau kerangka teori, hubungan atau antara variabel bebas dengan variabel terikat gitu ya, itu kita cari dasar teorinya. Sementara untuk konsep kualitatif itu lebih kepada konsep daripada tema-tema yang terkait dengan kita teliti sehingga kita ambil dasar-dasarnya dari teori-teori yang relevan. Dan selanjutnya yang tak kalah penting di kajian pustaka itu adalah bagian studi relevan. Studi relevan ini adalah kajian atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang terkait dengan penelitian kita. Nah, kajian relevan ini kita akan mencoba di sisi mana perbedaan penelitian kita dengan yang diteliti gitu ya. Dan tentu sekali lagi nanti akan ketemu nanti di sisi mana yang menjadi fokus dari penelitian kita dan yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dan bagaimana relevansinya atau korelasinya dengan
penelitian. Saya kira ini yang menjadi landasan penting kajian pustaka. Jadi sehingga nanti penelitian kita rasional gitu ya, berdasar terhadap teori-teori yang berlaku maupun pengembangan teori yang kita dapatkan di lapangan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan nanti kita akan coba lanjut lagi lebih detail lagi, terutama untuk bagian bab 3 gitu yang terkait dengan metode penelitiannya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.